Bagi penggemar hip-hop Korea khususnya tahun 2000-an, tentu nggak asing dengan grup musik Epic High. Grup asal Korea Selatan ini beranggotakan 3 orang, salah satunya adalah Tablo. Mereka mencapai kesuksesan besar di kancah musik Korea dan pernah meraih posisi nomor 1 di berbagai tangga lagu Korea. Hidup dan karir Tablo saat itu dikabarkan hancur karena skandal ini. Jadi, seperti apa sih ceritanya? Di tahun 2010 itu sebenarnya adalah tahun kesuksesan sekaligus tahun di mana Tablo menikahi aktris cantik. Di tahun ini juga istri Tablo sedang hamil anak pertama. Kemudian pada suatu hari Tablo muncul di sebuah acara televisi. Dia nyeritain pencapaiannya di masa lalu yang sangat luar biasa. Ini menyita perhatian banyak orang. Soalnya, Tablo mengaku sebagai lulusan dari Stanford pada tahun 2003 dengan program studi sastra Inggris dan S2 Creative Writing. Uniknya, Tablo lulus dalam waktu 3,5 tahun saja, padahal umumnya orang lulus dalam waktu 4 tahun. Nah, ini membuat sebagian orang merasa curiga. Lalu, pada tahun 2010 bulan Mei, muncul sebuah forum online bernama Tajinyo. Tajinyo ini membahas tentang We Requested the Truth from Tablo. Nah, intinya semua orang di situ mencari kebenaran tentang Tablo dan merasa nggak percaya kalau Tablo yang cuma seorang rapper lulus dari kampus ternama dalam waktu 3,5 tahun. Tajinyo mengklaim kalau itu semua adalah kebohongan besar dan mereka meminta Tablo mengungkapkan kebenaran. Ini bahkan sempat jadi headline di media Korea Selatan pada Juni 2010. Kemudian muncul user dengan ID What Becomes yang mengungkapkan kalau dirinya nggak nemu nama Daniel Aman Lee atau nama asli Tablo di daftar alumni Stanford. Waktu itu situs Tajinyo juga makin ramai, ada kira-kira 200.000 member lebih di dalamnya. Ngerinya lagi, Tablo diteror habis-habisan. Bahkan user forum mulai mengkritik istri Tablo karena menikahinya. Tablo akhirnya melakukan sesuatu. Pada 11 Juni, dia merilis transkrip nilai waktu kuliah di Stanford. Tapi, nggak sampai di situ, kebencian pada Tablo nggak berhenti. Banyak yang menuduh Tablo berbohong dan nggak menerima transkrip itu. Netizen masih saja mempertanyakan bagaimana Tablo bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun, padahal itu S1 dan S2 istilahnya. Kemudian, rumor makin panas saat diketahui kalau Tablo bukan warga negara Korea. Keluarganya sudah pindah ke Kanada sejak usia 8 tahun. Nah, ini membuat Tablo bebas wajib militer. Netizen menuduh kalau Tablo sudah berkhianat pada negara dan mempermainkan sistem. Kebencian pada Tablo makin merembet ke keluarganya. Misalnya aja netizen menemukan koran tahun 1995. Di situ ada berita kalau ibu Tablo menang medali emas dalam kompetisi hairstyling internasional pada tahun 68. Netizen mengatakan kalau ibu Tablo sebenarnya nggak menang dan selama ini keluarga Tablo berbohong tentang pencapaian mereka. Gak cuma itu aja, agensinya waktu itu yang bernama Woollim Entertainment seakan lepas tangan dan enggak banyak melakukan hal untuk melindungi Tablo. Karena merasa dicampakkan, akhirnya Tablo meninggalkan agensinya. Di tengah-tengah kontroversi itu, istri Tablo malah melahirkan anak pertama mereka. Nah, saat Tablo berjalan di koridor rumah sakit, dia melihat kalau orang-orang menatapnya dengan dingin. Tablo pun takut kalau dokter yang merawat istrinya adalah salah satu dari hatersnya. Di jalanan, orang asing kerap meneriakinya dan menyebutnya pembohong. Pokoknya teror untuk Tablo ini gak berhenti dalam waktu yang lama. Sedihnya lagi, dalam masa krisis itu, ayah Tablo juga meninggal karena sakit jantung. Akan tetapi, beberapa waktu kemudian muncul seorang teman kuliah Tablo yang bernama Shin Lim. Shin Lim membuat pernyataan kalau Tablo memang lulusan Stanford. Meski begitu, rumor gak berhenti. Shin Lim kemudian menghubungi Kim Woo yang adalah sekretaris perkumpulan mahasiswa Korea di Stanford. Tetapi, ketua komunitas itu menolak memberi pernyataan tentang Tablo, soalnya kebanyakan anggotanya takut kalau akan mencoreng nama alumni Stanford, kalau justru Tablo bukan mahasiswa Stanford. Perjuangan Shin Lim nggak berhenti.
Dia menghubungi teman-temannya di Stanford sampai terkumpul 22 orang. Ia membuat Facebook page dan memberi dukungan untuk Tablo serta mengunggah banyak bukti kalau Tablo emang lulusan dari Stanford. Walaupun udah ada banyak bukti yang diunggah oleh Facebook page itu, forum Tan Jin Yo masih menolak bukti-bukti yang ada. Lalu pada akhir Agustus 2010, Tablo diajak oleh Sung Ki-yeon untuk ikut acaranya dalam sebuah program yang membahas tentang korupsi, politik, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan negara. Saat itu, Sung Ki-yeon sendiri sadar kalau dia ikut membantu Tablo, ia juga bakal mendapat kecaman dan kebencian. Tapi Sung Ki-yeon membantu Tablo bukan karena dia percaya pada Tablo, tapi dia ingin menantangnya. Karena Sung Ki-yeon juga berpikir kalau Tablo adalah orang yang terlalu pintar dan mempunyai banyak bakat. Nah, mungkin ini membuat orang mulai curiga dan dia merasa paham dengan pikiran orang-orang yang membenci Tablo. Sung Ki-yeon pun berpikir kalau Tablo memang berbohong, maka dia tidak akan berani untuk ikut programnya. Namun kebalikannya, Tablo berani mengikutinya. Tablo menerima tantangan itu dengan program yang bertajuk Tablo Goes to Stanford dan Tablo and South Korean Online yang tayang pada bulan Oktober. Dalam acara itu, Tablo kembali ke Stanford dan langsung meminta transkrip ijazahnya. Walaupun Tablo sudah memberikan kebenaran dan polisi juga udah mengonfirmasi mengenai kebenaran Tablo, tapi dia masih tetap nggak bernafas lega. Dia masih merasa takut dengan dunia luar. Akhirnya Tablo mengajukan gugatan pada 22 orang anggota Tan Jin Yo. Setelah diselidiki, ternyata ketua forum Tan Jin Yo dengan ID What Becomes adalah orang yang bernama Kim Eung, orang berusia 57 tahun keturunan Korea Amerika yang ditangkap di Amerika Serikat. Setelah itu, forum Tan Jin Yo ditutup. Lalu pada tahun 2011, Tablo yang masih mengalami trauma pada dunia luar kembali ke Stanford untuk menghadiri Asian American Students Association. Waktu itu Tablo memberikan kuliah dan saat itulah yang menjadi penampilan pertama Tablo di hadapan umum setelah konflik Tan Jin Yo. Setelah skandal itu, Tablo masih merasa takut untuk menghadapi orang-orang. Tapi akhirnya dia mulai kembali menjajaki karir bermusiknya pada September 2011. Tablo bergabung dengan YG Entertainment dan merilis album berjudul Epic pada Oktober 2011. Selanjutnya, dia juga mengeluarkan album pada tahun 2012 dengan grupnya Epic High.